Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Alfi Syahrin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai selection control structure atau struktur kontrol seleksi. Apa itu struktur kontrol seleksi? Jadi pada sebuah algoritma kadang terdapat tindakan yang tergantung pada kondisi yang terjadi. Misal kondisi ini terjadi, lakukan tindakan ini. Misal kondisi yang lain terjadi, maka lakukan tindakan yang lain juga. Intinya kita memilih algoritma tergantung kondisi yang terjadi. Itulah yang disebut dengan struktur kontrol seleksi. Penggunaannya menggunakan statement if ataupun else, dan juga seringkali dibarengi dengan operator relasional seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau bisa juga tidak sama dengan. Misalnya if nilai kurang dari 70, then tidak lulus, else lulus, misalnya seperti itu. Struktur kontrol seleksi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada simple selection. Contohnya seperti contoh yang saya sebutkan tadi, intinya menggunakan if dan else saja. Kemudian ada yang disebut dengan simple selection with null false brand atau null else statement. Jadi di sini kita tidak menggunakan else, kita menggunakan if saja. Contohnya adalah if nilai kurang dari 70, then remedy. Misalnya begitu. Jadi tidak menggunakan else. Bila kondisi ini tidak terjadi, maka algoritmanya akan dilewati bila ada algoritma yang lain setelah itu. Jika tidak ada, maka algoritmanya akan berakhir. Kemudian ada yang disebut juga combine selection atau seleksi kombinasi. Di sini kita terapkan and ataupun or pada kondisi yang kita tetapkan. Jadi kondisinya kita buat memiliki beberapa syarat, dan syarat-syarat tersebut kita hubungkan dengan and ataupun or. Bedanya jika and, maka syarat dari kondisi tersebut harus semuanya terpenuhi baru bisa menjalankan tindakannya. Sedangkan jika or, maka apabila salah satu syarat saja terpenuhi, maka tindakan boleh dilakukan. Dan yang terakhir ada nested selection atau seleksi bersarang. Intinya seleksi ini menggunakan if di dalam if atau if di dalam else. Ada dua jenis dari nested selection ini, yaitu linear dan non linear. Apa bedanya? Kalau linear, kita masukkan if else yang lain di dalam else. Jadi if else, di dalam else ada if else lagi, dan seterusnya. Sedangkan non linear, kita bebas memasukkan if dalam if ataupun else. Jadi tidak terstruktur begitu. Kemudian untuk benar-benar memahami mengenai struktur kontrol seleksi ini, mari kita buat sebuah algoritma untuk menyelesaikan masalah menggunakan tahap yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kita buat masalah dulu. Misalnya kita dalam sebuah kuliah kita ingin tatap muka atau tidak, dan menggunakan beberapa kondisi tertentu. Langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu define the problem. Kita bagi atau pecah masalahnya menjadi 3 bagian. Kita tentukan dulu inputnya misalkan persetujuan siswa, jumlah persetujuan siswa misalnya. Terus kondisi COVID sedang meningkat atau tidak misalnya. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke outputnya yaitu PTM atau tidak. Terus kita buat prosesnya. Misalnya jika yang setuju untuk PTM lebih dari 70%, maka dilaksanakan PTM. Terus kemudian jika suasana kasus COVID sedang meningkat, maka tidak dilakukan PTM juga. Akan
lebih lanjut kita buat algoritmanya dalam tahap selanjutnya, yaitu create solution algorithm. Jadi kita inputkan dulu data-data yang ada, misalnya eh, get student agreement, dapatkan jumlah persetujuan siswa begitu. Terus kemudian eh, get status COVID misalnya sedang meningkat atau tidak. Kita langsung ke prosesnya. If student agreement lebih dari 70%, maka di situ kita masukkan if lagi di dalam situ. If kasus COVID sedang meningkat misalnya, maka tidak, then not PTM misalnya, else PTM misalnya. Dan di dalam else untuk menanggapi if yang pertama kali, kita langsung not PTM karena jumlah persetujuannya kurang. Terus kita akhiri dengan and if untuk mengakhiri strukturnya. Dan begitulah solution algorithm kita buat. Lanjut ke dash check, karena ini agak rumit, maka mungkin kita lakukan dash check satu saja. Misalnya kita buat kasus COVID-nya misalnya tidak meningkat tapi sedang turun misalnya, terus persetujuannya kurang, maka kita kurang dari 70, maka kita masukkan ke algoritma, hasilnya nanti akan tidak PTM begitu. Jadi mungkin kita juga bisa terapkan kasus selanjutnya, misal persetujuannya lebih dari 70% dan kasus COVID juga menurun, maka nanti akan jadi PTM. Mungkin segitu dulu pembahasan saya mengenai selection control structure. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau kata yang kurang tepat, saya minta maaf, dan teman-teman bisa langsung ingatkan saya di kolom komentar. Oke, sekian. Terima kasih.